keraguan. Saatnya kita bergotong royong menangkan Ganjar Presiden 2024. Hai, kembali lagi bersama kami di podcast RBPR Cokro, Rumah Bersama Pelayan Rakyat di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 111. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang tidak asing lagi tentunya, Bang Abe Tandi Tasik, mewakili sebagai Sekjen Repdem dan mewakili Gerak 98. Halo Bang Abe, makasih sudah datang kembali. Sama-sama. Kemudian ada Bang Dia Perkasa Yuda. Ini biasanya dipanggil Mas Yuda nih. Senior. Tabik senior. Gak senior banget. Mewakili alumni UI Garda Pancasila. Aduh, terima kasih abang-abang udah datang di sini. Kita lagi dalam suasana duka yang mendalam dengan kondisi pemilihan umum yang baru saja terjadi di Indonesia. Pantas nggak sih sebenarnya abang-abang kita berduka? Gimana, Bang Yuda, tanggapannya? Kalau aku duka itu dalam pengertian seharusnya kita dalam tahap menuju konsolidasi demokrasi ya. Kita sudah berapa kali ya pemilu Sesudah reformasi? sudah reformasi? Keempat kali atau lima? Lima kali ya, 5 kali. Ya. Ya, ini yang kelima kan? 99, 2004, 2009, 14, 19, ini ke-6 malah. Ya, ini yang kelima kan mau kelima. masuk ke enam. Iya. Ya. Nah, ada teori atau semacam sikap pendapat yang menyatakan suatu negara akan menjadi anggap matang demokrasi kalau dia sudah bisa melakukan pemilu secara demokratis selama 6-7 kali. Kalau nggak salah, dan beruntun. Nah, ada gangguan sekarang. Gangguan ini akan membuat kita harus memulai lagi dari baru. Berarti harus 7 pemilu lagi. Restart ya Bang, restart. Ya, sehingga akhirnya kita untuk menjadi negara yang dianggap demokratis, matang, harus berulang. Makanya bagi saya bukan sekedar duka, menyedihkan, tapi bagi saya mohon maaf, Jokowi itu bajingan, gitu aja. Dia merusak keseluruhan. Proses yang sudah kita lewati selama 30 tahun kemarin gitu ya Bang ya, 25 sampai 30 tahun kemarin. Yang Tahun kita ini, sudah mulai bangun dengan iya, reformasi. tahun ini di restart. Kita sudah tinggalkan, Iya. kita udah mulai 20 tahun kan. Tiba-tiba dibalikin lagi. Itu kan gila, kegilaannya luar biasa. Hanya karena ambisi ingin membuat dinasti. Sebenarnya bisa dilakukan biasa-biasa aja, tapi dengan cara kemudian dia cawe-cawe, berlebihan. Tapi kan yang bilang dinasti itu kan orang-orang, kalau dalam konteks kali ini seakan-akan pihak yang kalah ya Bang Abe. Karena gini Mas Bang Yuda, kan pilihannya di rakyat, kan rakyat yang memilih. Jawabannya kan begitu tuh biasanya. Betul. Saya nggak mempermasalahkan, silakan Gibran maju, ada bagusnya, mau wakili generasi muda apa. Tapi proses dan prosedurnya itu jadi masalah. Artinya tidak melakukan jalan demokratis. Bahkan yang lebih gila lagi, dia menabrak konstitusi. Itu yang membuat kita, loh, kok begini caranya? Bahwa Jokowi mau 3 periode, ya boleh aja. Tapi kan konstitusi tidak memungkinkan. Dimungkinkan kalau ada pembaruan terhadap konstitusi. Nah, lakukanlah secara konstitusional. Amandemennya. Melalui amandemennya diperbaiki. Kan dia bisa tempuh itu. Tapi sekarang ini kan dari teman-teman yang kemudian masih mendukung beliau, mereka kan klaimnya gini, dia tuh bukan cuma pengen anaknya gitu ya, maksudnya ini anaknya ini sebenarnya juga kayak dia terpaksa gitu loh memajukan anaknya. Tujuan dia itu kan sebenarnya mempertahankan IKN, melanjutkan nawacita gitu, itu loh. No. Begitu itunya. Itu informasi yang mungkin Nadine terima. Tapi ada informasi lain yang menunjukkan bahwa persoalan Gibran, nama Gibran itu sudah muncul sejak 2-3 tahun lalu. Dalam beberapa percakapan di kalangan internal. Bahwa Gibran itu sudah disiapkan. Nah, kemudian kita semakin terperangah ketika kemudian kita mendengar bahwa Jokowi keinginan untuk 3 periode ditolak. Terus keinginan untuk perpanjangan masa jabatan ditolak. Kemudian keinginan menunda pemilu ditolak. Sehingga muncullah ganjalan antara Jokowi dengan Bu Mega dari PDI Perjuangan. Nah, kalau itu memang benar terjadi, kan artinya dalam tanda petik ya, Jokowi sudah merencanakan sesuatu.
bahkan kemudian termasuk soal dinasti. Dari sisi inilah kemudian kita harus bertanya secara lebih mendalam ya. Nah, pengalaman saya puluhan tahun lah sebagai wartawan, investigatif, jurnalistik kita lakukan segala macam. Saya lama di Kompas. Nah, saya melihat ini kan munculnya di periode kedua ya. Ya. Nah, saya yakin bukan hanya di periode kedua, di periode pertama dia sudah bicara itu mungkin. Artinya sudah ada semacam Bibit ya, sudah menanam bibit ya. konspirasi. Dan itu juga yang membuat saya curiga. Apa sih yang membuat akhirnya kok Prabowo bisa masuk ke kabinet di periode kedua? Ya. Iya. Jangan-jangan, maaf, saya melihat salah satu otaknya dari Jokowi kan adalah si Opung, Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Boleh jadi ketika periode pertama mau berakhir, Luhut ini sudah minta ke Jokowi ngasih tahu, Jok, jangan-jangan Mega, Mak Banting tuh akan nolak tuh, gak mau loh 3 periode. Kita bisa dapat 2 periode, tapi 3 periodenya dia gak mau. Oh, terus gimana? Kita harus siapin agenda kedua. Jadi plan B. Plan B-nya apa? Gimana kalau kita ajak Prabowo masuk? Nanti kita pakai. Nah, di situ kemudian caranya apa? Kau ngomong ke Mega, Bu, ini kalau kemarin, pemilu kemarin kan jadi tajam, Bu. Wah, blocking di masyarakat. Ada cebong, melawan kampret. Iya. Nah, cara kita mungkin ada baiknya, Bu, kalau kita satukan lagi, Bu. Nah, Megawati kan sebagai anaknya Soekarno, dia kan sangat gandrung pada persatuan, nasionalisme. Dia bilang, oh iya bagus. Gimana? Bagaimana kalau Pak Prabowo kita ajak, Bu, masuk kabinet? Oh ya? Kamu siap? Ya, misalnya kira-kira mungkin seperti itu dialognya. Dan Jokowi bilang, tapi kan saya nggak berani, Bu. Lebih baik Ibu yang ngomong. Gitu. Padahal sebenarnya Luhut, Jokowi dan Luhut udah ngomong ke Prabowo. Iya. Tapi ini dibikin semacam sandiwara sehingga akhirnya Mega yang manggil. Dipanggil lah Prabowo itu. Adalah diplomasi nasi goreng. Mega masak nasi goreng dikasih ke Prabowo. Nah, seolah Mega yang mempersatukan. Padahal ini sebenarnya ada otak jahil. Mohon maaf, saya nggak percaya sama Luhut. Seperti saya nggak juga percaya sama Jokowi. Karena dulu, ini saya buka sedikit ya. Saya pernah dapat semacam penugasan khusus. Bagaimana membuat Luhut, Rini Sumarno, dan waktu itu Andi Wijayanto dilepas dari kabinet Jokowi 1. Ya. Dan saya mendapat salah satu tugas itu dari salah satu pucuk pimpinan lah di DPP PDI Perjuangan. Karena waktu itu Mbak Mega pun dalam tanda petik nggak cocok dengan Luhut dan nggak cocok dengan Rini Sumarno, nggak cocok ini. Wah, itu kan tugas berat. Akhirnya kita bisa mengusahakan dengan berbagai macam yang dapat tugas nggak cuma saya, ada beberapa tim. Akhirnya Andi Wijayanto kembali, nggak jadi. Ya. Tapi Rini masih kuat. Bahkan Luhut juga masih kuat. Ini hanya saya mengatakan bahwa sejak awal sudah ada ketidaknyamanan Ya. Mbak Mega terhadap Luhut. Sejauh mana pengaruh Luhut? Dan itu kan ternyata terlihat bagaimana dia menjadi disebutnya sebagai Perdana Menteri ya, super minister. Jadi yang paling berkuasa secara Jokowi kan Iya. Menjabat beberapa jabatan sekaligus. bukan hanya menjabat beberapa. Tapi kalau ini kan kita bicara asumsi ya, Bang ya. Ya. Semuanya kan klaim. Kalau dari di pembicara ini kan klaim sepihak dari Abang nih, cerita Abang cerita. Ada analisa di situ, ya kan? Ada pengalaman Abang juga di situ gitu. Tetapi kalau kita lihat di TikTok gitu ya, ini medsos nih Bang, gitu ya, ada di TikTok gitu kan lagi rame gitu kan. Rudy Valinka itu menulis gitu kan, dia menulis pembicaranya dengan Pak Jokowi gitu kan ya, bahwa dia dipanggil kemudian dia ngobrol sama Pak Jokowi dan jadi Pak Jokowi itu sebenarnya kan mengajukan Mas Ganjar dan berupaya untuk menyatukan Mas Ganjar dan Pak Prabowo, tapi kemudian tidak bisa gitu kan. Nah, tapi kemudian juga malah Pak Ganjar yang kemudian lebih dulu membelakangi Pak Jokowi kasarnya gitu di U20 itu yang memberikan tanggapan tanpa berkoordinasi istilahnya di situ. Sehingga itu yang membuat Pak Jokowi kemudian marah sekali kepada Mas Ganjar gitu kan, dan kemudian juga dianggap Mas Ganjar ini ya keras kepala, tidak bisa nurut kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau melihat ceritanya Bapak di situ, ini kan seakan-akan Pak Jokowi selama ini tidak bisa diatur oleh Ibu Mega.
kan dulu apa maksudnya pernyataannya begitu, Pak Jokowi ini adalah kader PDIP yang tegas, bisa mengambil sikap mandiri gitu, independen, sehingga Mega nih sebel karena nih anak nggak bisa diatur nih gitu ya sama ibunya, kasarnya gitu. Nah, kalau dengar cerita abang itu kan malah yang terjadi kebalikannya kan, justru dia dengan sangat halus kemudian mengatur jalan sehingga akhirnya ya tadi timbul nasi goreng, apa diplomasi nasi goreng itu Nah, gitu. soal Ganjar itu sendiri kan sebenarnya Jokowi yang salah. Dia menganggap seolah-olah Ganjar bisa jadi boneka dia, jadi proksi dia. Dan tidak bisa. Ganjar bukan tipe itu. Iya. Kalau bicara ideologis dari sisi partai PDI Perjuangan, ideologis dari pemikiran Soekarno yang dijalankan oleh PDI Perjuangan, Ganjar. Anak ideologisnya. Ya. Jokowi bukannya nothing. Ini Jokowi juga masalah pertanyaan yang menarik. Karena bagi saya ini Jokowi adalah proksi dari sesuatu yang disiapkan jauh hari sebelum jadi presiden, sebelum jadi gubernur, sebelum jadi wali kota. Saya buka sedikit. Saya waktu itu ketemu sama Pak Cul dalam posisi dia sebagai ketua fraksi. Saya waktu itu udah datang ketemu di gedung DPR, nggak berapa lama. Waktu itu Jokowi baru menjadi wali kota dan dia masih dalam periode pertama, wali kota Solo periode pertama dengan sekitar 4 tahun. Nah, waktu itu Pak Cul bilang, "Mas, sebentar ya Mas." "Oh ya, apa Cul?" "Enggak, aku nunggu ini hasil pengumuman, hasil survei yang dilakukan internal PDI Perjuangan." "Survei apa?" "Itu Jokowi." "Loh, kenapa Jokowi?" "Jokowi Solo." "Iya." Ternyata luar biasa. Jadi hasil survei itu menunjukkan bahwa Jokowi punya angka besar sekali. Padahal waktu pemilihan pertama dia kan rendah. Nah, ini angka penerimaan elektabilitas Jokowi belum mencapai sekitar 70%, 80%. Terus aku bilang, "Oh ya, serius tuh?" "Iya Mas." "Wah, kalau gitu ngomong ke Mbak E lah," maksudnya ke Mbak Mega. Ya. "Jadikan lagi Jokowi untuk 2 kali. Nah, nanti di periode kedua," saya bilang, "Jokowi itu gak usah menghabiskan masa jabatan. Kita dorong dia jadi gubernur di Jawa Tengah atau Jakarta. Ya. Lihat nanti." Terus saya bilang, "Iya juga sebenarnya, Neng. Kanggo ngopo, Mas?" Dia kan juniorku, Pak Cul. Dia nanya, "Buat apa, Mas?" "Kita harus jaga-jaga, kita harus siap-siap." Maksudnya, kan urung mesti Mbak E isi payu buat capres. Kita harus punya salah satu calon. Nah, kita bisa mainkan dia. Oh ya. Artinya saat itu pun kita melihat kondisi itu. Nah, yang menarik adalah sebelum jadi wali kota, siapa sih Jokowi? Kan ini ada pertanyaan. Karena setahu saya dia pernah menjadi caleg di tahun 99. pemilu pertama 99 ya. Nah, 99 dia caleg dari sebuah partai yang kecil yang nggak ketahuan. Nah, sebelum itu di mana? Artinya kalau dari sisi itu kan dia bukan sekedar tukang mebel, ada ambisi politik, ada upaya dia berpolitik dengan cara dia jadi caleg, itu salah satu indikator. Nah, sisi lain yang menarik lagi bagi saya coba gali dia. Sebelum reformasi, Jokowi ada di mana? Dia pernah ada di Aceh. Iya. Dia pernah ada di Papua juga. Di remote area di mana di wilayah yang dalam tanda petik saat itu penuh pergolakan, dia bisa di tengah di wilayah itu dan dia selamat dan mampu survive. Who is he? Dengan kondisi kebetulan juga dia sebagai berlatar belakang pertanian ya, pendidikan dari pendidikan, masuknya dari latar belakang itu gitu kan ya Bang? Ya artinya ada sejumlah misteri. Aku berasa lagi dalam teori konspirasi nih Bang Abe. ya memang ini agak konspiratif. Makanya aku jadi agak tertarik dengan si Bambang Sapa itu yang mengungkap masalah ijazah palsu segala macam dari Jokowi. Si Bambang Sapa yang kemudian yang menarik, dia itu kemudian didatangi oleh utusannya Jokowi, adiknya Bambang Sadono, si Bambang Sadono, untuk diminta jangan disiarkan, jangan dicetak buku itu. Nah, sekarang kamu mau minta apa? Jabatan atau uang? Kan menarik bahwa Jokowi menawarkan itu dan ditawarkan nanti ketemunya di tempatnya Osman Sabtaudang. Ini menarik. Kenapa nggak kita telusuri dari sana? Dan persoalan ijazah yang tidak jelas. Kalau kemudian nanti dibilang jangan dia anak PKI atau apa, who knows?
Makanya muncul isu itu juga Ya. berkali-kali ya. Nah, di apakah itu isu? 2014. Apakah tidak? Buktikan dong. Kemudian soal ijazah, buktikan dong Jokowi, tunjukkan ijazahnya. Jadi ini orangnya menurut saya misteri itu yang terkesan konspiratif memang menjadi sulit kalau Jadi- dia gak terbuka. Lubang-lubang dalam sejarahnya beliau gitu ya, yang Ya, sampai saat ini tetap dibiarkan iya. berlubang gitu. Termasuk soal ijazah. Ya. Mungkin kedepannya akan lebih sulit lagi Bang mencari jejak histori itu. Tentunya akan ditutup rapat-rapat ya kalau memang benar Agak beda dengan ceritanya Pak Harto. gitu ya. Pak Harto masih bisa kita lihat. Dan Pak Harto jasanya besar. Pak Harto udah gak jelek-jelek amat. Banyak yang dilakukan Pak Harto yang kemudian berdampak baik, bermanfaat baik bagi petani, misalnya pada apa orang kecil ada. Tapi Jokowi ini dia tidak bicara soal pembangunan, dia bicara kepentingan dia kok. Di IKN itu kan kepentingan dia. Ya. Tapi kan kita tidak memungkiri pembangunan infrastruktur yang menakjubkan di 10 tahun pemerintahan beliau. 5 tahun awal terkesan baik. Tapi sekarang coba, sorry ya, kita lakukan audit lah terhadap BUMN karya. Semua merugi kok. Ada yang gulung tikar. Ada apa? Semua minus. Nah, apakah itu berarti Jokowi berhasil? Enggak. Dia paksakan untuk apa? Jokowi itu pintar pencitraan. Infrastruktur itu dimainkan seperti dia masuk ke gorong-gorong yang lubang besar waktu jadi gubernur sehingga kesannya wah hebat. Dia penipu ulung. Dan kalau nanti bicara pemilu ini dirusak sama Jokowi. Dia lebih untuk kepentingan dia. Jadi bagi aku dia bajingan. Kalau si Rocky bilang dia dungu, buat aku kita yang dungu membiarkan bajingan. Bucin Bang kalau kata anak sekarang. Bucin kan untuk para pemuja. Pemuja. Saya sempat jadi pemuji tapi tidak pernah jadi pemuja. Oh gitu. Jadi bagi kita Ya. jadilah pemuji tapi jangan jadi Jangan pemuja. Betul. Kalau cuma bangun infrastruktur, Iya. Dendels juga bikin itu. Iya. Betul. Panjang banget lagi Iya ya Bang. Ujung ke ujung lagi. Dan sangat Hanya strategis. penarukan. Iya. Dan itu memang kebutuhan. Iya. Artinya bukan prestasi, itu kebutuhan yang memang sudah ada di bahkan rencananya SBY itu sudah ada. Bahwa kita harus bikin infrastruktur jalan tol, itu memang sudah ada. Karena memang itu adalah kebutuhan nasional. Artinya kalau dia menjadi kontraktor di situ dalam tanda petik, Ya. buat saya ya biasa aja. Memang itu harus dicapai sama dia karena apa? Itu tugas sebagai presiden. Loh, tapi kan sekarang orang menjalankan tugasnya aja itu udah dinilai lebih gitu kan Bang? Iya. Menjalankan tugas nih Pak RT menjalankan tugas aja ya, nggak Iya. usah di atasnya Artinya, gitu nggak usah kan, nggak usah berprestasi. Excel ya. Nah, nggak- artinya di periode pertama beliau benar-benar menjalankan tugasnya sebagai Kepala presiden, negara, ya. kepala negara, kepala pemerintahan. Iya. Periode kedua, nah inilah eksiden dimulai, terutama ketika mulai COVID. Jangan-jangan yang pertama dia cuma basa-basi supaya kesannya baik. Ya itu bisa jadi, karena memang Untuk merenggut simpati. iya, Iya. Ya udah. simpati. Masa kedua, Memastikan bahwa periode keduanya akan jatuh kembali ke dia gitu Iya, kan Bang? Ya, Karena karena ada harapan untuk 3 periode kan. ya. Terkait pemilu aku jadi penasaran nih Bang. Dengan kondisi pemilu yang sekarang aku jadi bingung. Jangan-jangan 2019 itu kita menang apa kalah sih sebenarnya? Menang sih, Beneran menang ya? Menang. Jangan sampai sebenarnya tipis-tipis sama Dua- Prabowo 2019. kan gitu. Iya 2019. Jangan-jangan ada kekuatan-kekuatan juga yang digunakan yang kita nggak tahu kan sebagai pemuji saat itu. 2019 itu kan ketika Jokowi 1 ya? Jokowi 2. Jokowi dua. Oh, Jokowi 2. Sangat mungkin. Ada nakal-nakalannya. Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu Tapi kan. kalau di 2014 itu pure. mungkin agak lebih fair. Ya, itu pure ya. Nah, karena pada saat itu siapa yang kuasa? Dalam pengertian kuasa kan SBY. Iya. SBY masih mungkin mengatur, tapi kan dia tidak terlalu banyak mengatur. Iya. Dia mengaturnya adalah ketika SBY 2 dengan kemenangan Partai Demokrat yang fantastis, di situ busuknya SBY. Iya. Tapi ketika SBY mau berakhir, dia kayak Ya dia legowo aja gitu, emang gue udah harus selesai nih ya. bukan gitu. hanya legowo, dia dalam posisi nggak enak. Dia mau milih ke siapa? Ke Iya. Jokowi, dia hubungan dia sama Mega gak baik. Iya. Ke Prabowo dia juga masih ada ganjalan. Iya. Udah dipecat nih dulu nih. Ya. Bekas pecatan nih. Ya, artinya posisi di 14 2014 itu lebih fair lah, relatif lebih fair. SBY tidak berpihak, dia agak Iya. cuek. Iya.
masing-masing memegang kartu Iya, masing-masing ya, iya. gitu. Nah, kemudian terpilihlah Jokowi. Ya. Nah, ketika 2019 apa kabar? Nah, itu kan sempat ada gugatan dari kubunya Prabowo. Makanya kan kita jadi bertanya-tanya nih sekarang ya. Dan ketika di Bawaslu itu kan bukan juga, main, iya. bukan main. Betul. Menurut saya sebenarnya Prabowo waktu itu boleh jadi menang tipis. Nah, makanya kita sebagai relawan yang saat itu menjadi pemuji gitu kan, kita kan akan berteriak nih Bang. Ya. Oh iya, jelas aja dia teriak curang-curang, dia kalah. Kan Ya. akan jadi seperti itu. Ya. Nah, itu yang terjadi sekarang juga ke kita kan Bang. Para Gen Z, para milenial beda, juga beda. Enggak. teriak Beda kayak konteks. gitu. Beda konteksnya gimana Bang? Coba jelasin biar kita sama-sama ngelihat. Ketika itu Jokowi digugat, ya itu memang ada beberapa temuan yang kemudian belum bisa dibuktikan. Yang banyak KPPS yang meninggal. Ya, KPPS yang meninggal. Itu tragedi kemanusiaannya di situ. Betul. Tetapi hari ini, wah itu gawat. Ketika Jokowi yang pertama nggak ada namanya intimidasi. Ini intimidasi. 2019 maksudnya. Iya, 19 itu Ya, nggak nggak ada intimidasi ke timnya Prabowo gitu ya artinya Ke ya. timnya Prabowo nggak Ya, intimidasi. dari polisi, dari TNI, dari Ke aparatur rakyat pun ya. nggak ada. Ya, ya. Ya, ini ke common ya, ngomongnya ke masyarakat ya. Kalau hari ini, wah terus-terusan intimidasi nggak kena, banjirin Uang, banjirin hadiah. bansos, Ya. seolah-olah hadiah. Ya, ya. Padahal memang itu program negara. Belum iming-imingnya. Kalau Iya, misalnya dan saya menang takut, atau apa. dan saya malah takut hari ini dengan banjirnya bansos di awal tahun. Pada saat nanti dibutuhkan. Bukan pada saat nanti dibutuhkan. Sekarang aja udah Hari ini problem beras anggaran. hilang, Ya, ya. berasnya buat bansos. Cadangan mana Pak cadangan berasnya? Artinya kita harus bersiap lebaran dalam keadaan krisis. Ini yang bahaya. Dan ketika nanti apa namanya, jika terjadi, kita jangan sampai amit-amit cabang bayi gitu ya, apa bencana atau apa, itu kan di Ya. saat yang justru amat sangat urgent Nah, dibutuhkan. saya pernah bilang, saya khawatir kalau Jokowi tiba-tiba memerintahkan automatic adjustment ke Sri Mulyani. Saya sangat khawatir kalau itu terjadi. Maksudnya Ke automatic keuangan adjustment bangsa ini negaranya langsung di balancing aja gitu. Iya, balancing, kemudian menggunakan yang lain. Artinya yang pertama kali dipakai apa? Pasti subsidi BBM. Artinya mau Semua- nggak mau dicabut, artinya semua BBM harga. naik, Semua harga akan naik di situ. kemudian subsidi untuk kereta atau transportasi Iya, semua. dicabut, sehingga akhirnya transportasi naik. Nah sekarang kalau itu terjadi, itu kan akan membawa dampak buruk bagi pemerintahan yang pemenang pemilu. Karena belum sampai di situ. Waktu Gibran kampanye dia ngomong menaikkan pajak. Menaikkan pajak itu hanya terjadi di negara yang miskin dan krisis. Berarti kita tidak baik-baik saja hari ini. Ya artinya Gibran sudah memprediksi kemungkinan itu. Iya. Bahwa tidak baik-baik saja. Keadaan ekonomi kita nggak baik-baik saja. Dan saya setuju kalau Mbak Sri, Mbak SMI langsung berhenti. Jangan sampai dia harus menanggung dosa lagi. Kemarin 2013, 2012-13 nyaris dia harus menanggung dosa Senturi kan. Yang ini lebih gawat nih, jangan sampai dia nanggung dosa itu. Dan menurut saya pemilu kali ini jauh lebih bobrok daripada pemilu sebelumnya. Nah, kenapa? Kalau ada kecurangan di 2019, tadi saya katakan, dan itu digugat oleh Prabowo, tapi kemudian Prabowo tetap dikalahkan, pada demo besar itu di bawah terus segala macam. Sekarang ini kan beda. Yang terjadi sekarang ini dua orang yang tadi tabrakan, musuhan, tiba-tiba menyatu. Hubungannya seperti apa? Ini hubungannya bukan sekedar simbiose mutualistis, saling menguntungkan, tidak. Komplotan. Bagi saya ini simbiose predatoris. Satu sama lain predator. Tapi mereka pun akan saling memakan berarti Bang, Iya, di dalam. predator. Ya. Karena Jokowi ini akan dimakan sama Prabowo, sebaliknya Prabowo akan dimakan sama Jokowi. Tinggal lihat siapa yang duluan aja ya, Ya. langkah mana yang lebih cepat Betul. ya. Dan secara genetik dua-duanya yang berkhianat kepada Pangeran Diponegoro. Itu genetik. Secara keturunan Ya. maksudnya. Ada lagi yang lebih repot. Dari karakter wataknya ada perbedaan. Prabowo lebih jantan. Jokowi mampu licik dan mampu tega. Kan dulu katanya Ahok, Pak Jokowi itu kalau punya musuh, musuhnya
seperti kayak katak dimasukin ke dalam panci, direbus pelan-pelan gitu kan ya. Iya. Ya, Awalnya karena Betul. senang. Itu salah satu cara. Iya. Nah, ini kalau Prabowo tidak sadar, dia akan dikerjain. Tapi saya yakin Prabowo nggak bodoh. Begitu Oktober dia dilantik, saya yakin yang pertama kali dibikin, dia ganti itu si Listio dicopot, Kapolri akan dicopot, dan kemudian diganti orang-orangnya Listio dengan orang-orangnya dia. Ketika kaki polisinya hilang, Jokowi nggak bisa apa-apa. Dan apalagi dia udah nggak presiden. Nah, Jokowi akan main kencang. Prabowo akan main kencang, dia akan hantam orang-orang Prabowo dengan Listio dipotong dulu. Nah, kemudian siapa? Agus Subianto segala macam udah hilang lah karena dia sebelum Oktober dia udah kena pensiun. Maruli. Nah, sekarang bagaimana Prabowo melihat Luhut? Boleh jadi Maruli juga hilang. Abang, maaf ya, tadi ini podcastnya mau ngebahas tentang pemilu terakhir. Kok ini sekarang jadi Loh, enggak, kayaknya saya berdiri di pinggir jurang nih. enggak ini Enggak, iya. di pemilu ini problemnya. Iya. ini pemilu paling buruk sepanjang demokrasi. Dan ini merusak. Jadi pemirsa, saya juga nggak nyangka ya sampai sedalam ini kita akan membahas Loh. percakapan kali ini. Ini Tapi real. ternyata memang sekotor itu ya, sejorok itu, sekotor Real. itu, dan asumsi-asumsi kan. Ini semua asumsi-asumsi, analisa-analisa yang abang-abang Oh enggak, sampaikan. ini pengalaman. Ya berdasarkan pengalaman. Saya berdasarkan mengatakan begitu kemarin quick count itu dikeluarkan, yang kita juga udah nggak kaget sebenarnya. karena sama dengan quick count terakhir, bukan Oh, iya. quick count survei, hasil survei terakhir Dengan sebelum pengondisian. ya, sebelum 14 Februari. Pengondisian dari para spin doctor itu. Iya. Maka saya mengatakan bahwa ini kita kembali seperti 92. Jadi surveinya Beda. udah disiapin, pemilu hasilnya persis sama-sama Nah, kalau itu surveinya belum gitu ada ya. survei. 92. 92 Bukan itu yang apapun. ini nih yang 2024. Ya enggak, ntar dulu. Yang 92 92, itu kita berhadapan sama yang namanya ABG. ABRI Birokrat Golkar. Ketiganya adalah instrumen 92 Soeharto. semasa Pak Iya. Harto. Pak Harto. Orde Dan Baru. saya Ya. pernah ngomong di podcast yang lain, saya khawatir bahwa di pemilu ini nanti juga jangan-jangan dihitungnya pertumpukan. Seperti dulu kan, dihitung pertumpukan jadi ketahuan kamu milih siapa. Ternyata bukan itu yang terjadi, lebih buruk lagi. Kertas udah dicoblos, orangnya nggak diundang. Dan itu Iya. banyak kejadian. Ya banyak di Itu beberapa lebih kasus. ini lebih jorok. Ya kan? Jadi inilah pemilu terjorok sepanjang cerita demokrasi, bukan hanya di Indonesia. Oke, apakah dari situ nanti kita akan mengalami seperti 97-98? Bukan tidak mungkin. Kalau memang nggak ada duit, hari ini beras udah nggak ada. Dejavu 98. Ya, Ketika 97 Harmoko bilang Golkar harus menang, Orde Baru harus gini segala macam, akhirnya Golkar menang 70%. iya, Kemudian Pak Harto harus lanjut dilantik. iya. Iya. Tapi nggak sampai setahun, 98 Pak Harto diturunkan lagi juga sama Harmoko. Makanya saya hari ini saya mau cuma mengajak teman-teman, terutama kemarin film kemarin itu. Dirty vote. Vote. Iya, Dirty vote. Ya. Jadi buat Dirty Vote sama teman-teman yang mahasiswa yang kemarin bergerak di Dejayan memanggil itu. Oh, Wijaya Manggil Wijaya. Jogja, Iya. oke. Ayo kita buktikan bahwa gerakan kalian benar. Bahwa Artinya apa yang terjadi 98 akan Iya. berulang. Iya, movie itu sudah terbukti hari ini. Kok Anda cuma bilang berulang? Kalau aku malah enggak. Bukan, film itu film yang kemarin di si Uceng itu Iya. hari ini terbukti. Film yang kemarin Ya, ditayangkan, ya, ya. yang kata orang-orang kok Dirty vote. ditayangkannya di masa tenang, Dirty vote. gitu kan? Ah. Orang-orang pada komplain bang, Ya. kenapa ditayangkan di masa tenang? Gitu. Bahkan sampai seorang kepala staf angkatan darat mengatakan itu hoax. Itu nggak, itu sama itu kok vibesnya kayak zaman Orde Baru banget Iya, kan? iya. Yang ngomong kepala staf angkatan darat loh, tentara. Ya kan? Nggak ada urusan ya kan, harusnya kan dia netral. Ya, ya. Tapi kalau kau ngelihatnya kan cuma 98 berulang. Aku ngelihatnya bukan itu. Bukan sekedar Gimana, 98. Aku ngelihatnya lebih dari 98. Jadi bukan hanya kerusuhan 98, yang terjadi malah mungkin mirip dengan revolusi Prancis. Iya. Itu lebih ngeri, bos. Baik. Karena di revolusi Prancis itu kan juga didahului oleh Louis XIV yang ngomong la eta semua, negara adalah saya. Ya. Dan itu kan dilakukan Jokowi. Meskipun tidak diomongin ya bang. Oh, sikapnya udah menunjukkan dengan Bisa. cawi-cawi ya. Ya. Kan tapi dia- nggak diomongin bang. Kayak dia nantang yang didengerin sama Andi Wijayanto. Iya.
bahwa ini akan terjadi, ini bahwa akan terjadi, PDIP ini akan terjadi. turun, Iya. PSI akan masuk, ini Iya, apa. iya. Kan Iya. dia nunjukin lah eta semua. Ya, itu dibuktikan, Bang. Dia Louis 14. Enggak, kalau dia bukan dikatakan, Dibuktikan dia buktikan dengan perbuatan, sikapnya segala macam. ya. Aktor. Dan dia kasih peringatan itu pada saat dia pakai baju karnaval 17 Agustus 2023. Oke. Nah, makanya Itu adalah bahasa sandi. Iya, Ben. iya. ya, oke. Dan kemudian saya dalam iya. Revolusi Prancis sebelumnya yang ngomong itu adalah Louis 14, Iya. Louis 16 yang kemudian menjadi kaisar. Iya. Dalam Revolusi Prancis setelah penjara Bastille diserang, Iya. Louis 19 dan istrinya Maria Antoinette Mm-mm. dijulitin sama rakyat. Iya. Dan itu yang saya lihat, jangan-jangan itu akan terjadi. Iya. Bisa jadi. Nah, ini Who kan knows? Bang Amar tadi sempat podcast juga sama Mas Ilo dan ngobrol, dan dia memiliki kekhawatiran yang sama, Bang. Dia memiliki kekhawatiran yang sama. Tetapi dia juga kembali berulang-ulang kali dia menegaskan, saya berharap tidak sampai ke sana. Saya berharap jangan sampai ke sana. Saya berharap itu semua kekhawatiran dan ketakutan yang tidak terwujud. Ya. Dan tentunya meskipun abang-abang ini harus menyampaikan ini, menyampaikan analisa dan kekhawatiran ini ke podcast ini, tentunya di dalam hatinya tetap mengharapkan itu tidak terjadi dong. Oh iya jelas, kita manusia Pancasilais atau apa. Ya. Tapi jangan lupa, saya kutip ya, ada beberapa tulisan dari Pramudia Anantatur atau segala macam, dan juga tulisan dari beberapa ahli. Rakyat Nusantara ini, khususnya yang kemudian menjadi bangsa Indonesia, adalah bangsa yang sangat adil, sangat mendamaikan, suasana nyaman, enak-enak segala macam, sabar. Tetapi ada satu hal yang menjadi semacam tabiat, bahkan tabiat buruk dari rakyat Nusantara ini, yang tidak ditemukan di suku bangsa manapun, etnis manapun, baik di Amerika Latin, di Asia, Afrika, hanya ada di Nusantara. Yaitu Dan itu karena nggak ada, diambillah istilah yang ada terjadi itu sebagai kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu run amok, alias amuk. Nah, kenapa itu terjadi? Ketika rakyat sudah nggak bisa berpikir gini gitu, udah nggak mampu mencerna apa yang terjadi, dan dia dipaksa menerima terus, suatu kali dia nggak tahan, dia meledak. Ketika meledak yang terjadi amuk massa, apapun dihancurkan. Nah, Jokowi menantang rakyat, rakyatnya udah nggak bisa mulai berpikir. Kita berharap jangan terjadi, tapi kalau terjadi juga, who knows? Saya berikan catatan yang menarik. Ada teman saya, adik saya, junior saya, mantan anggota DPR RI yang di Jawa Timur, dia tinggal. Dia itu punya teman bekas teman SMP SMA-nya yang kemudian jadi tentara, jadi babinsa segala macam. Nah, dia berjalan bersama teman yang babinsa ini keliling koramil-koramil yang ada di Ponorogo, Tulungagung, Pacitan. Dia menemukan sesuatu yang menarik. Semua babinsa umumnya boleh dibilang 90%, bahkan komandannya dan ramilnya bilang mereka menangkap ada keresahan di rakyat yang setiap waktu bisa meledak. Bahkan mereka ngeri karena bisa meledak itu seperti 98. Bahkan mereka lebih ngeri lagi karena yang jadi sasaran ledakan itu, kalau 98 itu Chinese, isu sara yang dipakai. 98 ini kali ini mungkin tidak, karena mereka menangkap yang akan diserang oleh rakyat adalah semua yang berbau aparatur negara. Apalagi dengan demokrasi komersial hari ini. Betul. ya, ya. Demokrasi komersial loh, ini bukan demokrasi Pancasila. Ya, makanya pertanyaan cuma satu. Ketika kita sama-sama dalam euforia presiden dipilih langsung dan melalui MPR, mungkin baik. Tetapi waktu itu kan sudah ada sikap yang mengkritisi, nggak kurang setuju. Kenapa? Rakyat kita belum matang. Rakyat kita rata-rata sekarang 60% lebih kan hanya lulusan di bawah SMA, SMP ke bawah. Sehingga lebih mudah. Di sini keluar bansos, keluar apa, money politik. Nah, ngomong kasarnya kalau ada orang dari luar negeri dengan dana besar gitu, dia kan bisa. Alinya oligarki yang berkuasa. Jadi
kita Kata Pak Lurah doakan ini aja ya, pokoknya kita doakan semoga tidak terjadi. Jadi kata Pak Lurah itu benar nggak kira-kira? Dengan diksi Pak Lurah yang dia nggak terima. Kelakuannya Pak Lurah kok, kepala desa, pemilihan umum kok sambil bagi-bagi. Ya, Ya gimana? Kalau kamu takut, Kelasnya ternyata di level itu maksudnya. iya. Ternyata cuma di dia level tidak itu. bisa memimpin untuk membuat demokrasi yang sebenarnya, demokrasi yang dan baik. lebih gila lagi bagi-bagi bansos, bagi-bagi apa itu di depan istana, Nah. dan dia sendiri lakukan itu Dan kan dan di counter pula oleh Menkominfo. Padahal bansos itu bukan untuk yang lewat depan dan istana. itu jelehi gitu loh, dan seolah-olah Iya, nganggap iya. kita itu goblok. Ya oke lah, mayoritas kita banyak yang belum sampai ke sana, tetapi kan juga tidak sedikit yang punya pemikiran. tapi gini, terlepas dari semua yang tadi abang-abang katakan gitu, adakah harapan dan kepercayaan bahwa rakyat bisa melihat ini semua meskipun belum bersuara, bahwa rakyat juga merasakan bahwa pemilu ini nggak benar, nggak beres gitu. Nah, dan hampir 60% of the voters kan Gen Z ya bang ya, Gen Z dan milenial. Menurut abang-abang ini, apakah mereka juga bisa melihat bahwa oh kita bisa ikut ambil bagian untuk menolak gitu, misalnya melawan gitu? Gimana menurut tanggapan abang-abang? Oh sangat bisa, bisa. Dan mereka akan lebih kritis. Saya percaya Gen Z ini lebih kritis ya. Karena gini aja lah, aku ketemu anak mahasiswa setengah tahun yang lalu sangat apolitis, nggak mau tahu. Tiba-tiba kemarin nanya, bang ini gimana kok keadaannya kayak begini? Artinya keresahan bahwa ini nggak benar udah punya. Ya. Kalau ini terakumulasi, ya sudah kita legowo saja. Saya akhirnya berpikir, ya udahlah kalau presiden ke-8-nya ternyata Kiai Ma'ruf Amin, ya saya legowo lah. Walaupun tinggal menyelesaikan berapa bulan lagi secara konstitusi. Ya. Ya kan? Nah, ini kan Aku juga percaya, dapat kita gini, kalau kita ngeliat di mall di mana-mana kayak gensinya generasi Z itu kayaknya cuek, Iya. nggak terpengaruh. Terus lihat di medsos ternyata bervarian, ya, ada yang betul. cuek, ada yang Betul, sama musik ini, betul. tapi ada juga yang kritis. Nah kemudian saya lihat yang kemarin demo tuh siapa sih? Mahasiswa. Ya, Mahasiswa ini kan sama gensi. ya. Artinya ada gensi yang masih cuek-cuek, tapi ada gensi yang juga yang- dapat kritis. Ya. Dan saya melihat kecenderungan demo ini akan membesar. Kenapa? Karena kalau para guru besarnya udah ngomong apa segala macam, ini kan Oh, tidak iya. pernah terjadi. Zaman saya bang, itu kita demo dulu, Baru mereka belakangan. baru forum Dosen-dosen. rektor-rektor itu Iya. keluar. Belakangan, iya kan? Ya, ini rektornya dulu Ya, sama makanya guru besarnya. kan artinya ada nurani yang terganggu, moralitas. Iya, Iya. iya, iya. Nah, di sini makanya aku melihat Dan gensi ini represi besar. itu juga dirasakan bang, ketika dibilang oh dosen-dosennya partisan. Oh mereka ngamuk dong. Iya. Oh bukan partai. Lah juru bicara dari UI kan temanku seangkatan. Iya, iya. Hari Kristuti mau tapi dia kan, cerita. tapi kan itu yang lagi dibuat sekarang bang, karakter asasinasi itu kan. Pembunuhan karakter itu ya. Ya artinya kan Jokowi mengatakan bahwa akademisi adalah kriminal kan, Iya, iya. mengkriminalisasi Iya. akademisi ini kan, ini Iya. kan gila. Jadi dibikin sehingga rakyat Sebenarnya yang itu gila Jokowi sendiri. Ya gila dia sendiri. Iya. Jadi rakyat melihat bahwa para guru besar, para rektor yang segitu banyaknya itu semua adalah mungkin pendukung atau anggota partai kayak gitu Ya kan. Itu yang lagi obsesi jadi iya. rajanya Iya. itu. Tapi enggak juga, karena rakyat juga pasti cerdas, gensi juga cukup cerdas, bisa memisahkan. Tapi memang ada yang misalnya bagi aku yang misalnya suka nongkrong di mall-mall, oh mereka suka sama gemoy, ya Iya. gay-gay kayak gitu, suka Iya, sama iya. Gibran. Tapi kan tidak selamanya seperti itu. Kan bisa aja suatu kali dia berbalik. Apalagi ketika mengetahui bahwa benar-benar memang proses kecurangan ini terjadi dan Sangat. berlangsung gitu. Dan ya. semua Iya. kan merasakan. Berarti ini sebenarnya adalah mungkin tugas kita para relawan untuk terus-menerus menyuarakan ya. Coba, Dan mungkin sebentar. lewat medsos kali. Ini pertama kali terjadi. Begitu selesai pemilu, apa yang biasa terjadi adalah mereka berkumpul. Ya. Ini enggak ya, satu berenang, yang satu berjalan. Ya. Kemudian belum diumumkan, Udah penuh bang, udah penuh, Istara. ya kan? Udah selebrasi. Iya, iya. Oke, sampai di situ masih anggap saja itu wajar, masih Kebetulan, normal. kebetulan. Anggap saja. ya. Tetapi setelah selebrasi, nggak sampai 24 jam, besok paginya semua merasa insecure. What's happened? Langsung merasa insecure. Iya,
Padahal sebelumnya dia udah senang, Iya. udah gembira. Iya, iya. Kamis pagi mereka sudah insecure. Apa yang terjadi Sebentar. sebenarnya? Abang bilang mereka merasa insecure karena apa? Hah? Karena apa? Abang bilang mereka merasa insecure karena apa? Kalau, Karena kalau ada orang kejadian apa? berselebrasi, mereka akan terusin kan. Iya dong. Ini enggak berhenti. Hari berikutnya stop. Stop. Semua kembali Dan semua Mantengin. sampai hari ini, Iya. tadi saya udah ngucapin selamat sama si siapa Once. Iya, iya. Gila lu suara lu baru pertama kali nyalon langsung 127.000. Iya. Besok beli jas apa? Sekarang gua antar lu beli jas deh. Oh, tapi itu ternyata bukan gitu, Bang. Yang 127.000 itu PDIP-nya. Suaranya Ah. Once 60.000. Ah. Tetapi tadi baru dibahas nih. Ternyata itu juga aneh. Ketika jam 12 suara Once itu masih 7.000-an. Iya. Yang lain itu di bawah dia, 6.000, 4.000 gitu ya. 3 jam kemudian nggak nyampe selang itu ya, jam 12 jam 1, 2 sampai 3 jam kemudian tuh jam 3 tiba-tiba suara yang masuk itu untuk PDIP 127.000 sekian, yang dianggap itu adalah 11% suara yang masuk, dan suara untuk Once sendiri 63.000. Jadi lompat sekian 50.000 suara dalam waktu sekian jam, sementara antara jam 2 jam 3 itu akses itu tidak bisa website itu tidak bisa diakses. Iya. KPU itu tidak bisa diakses. Kok sekarang bisa gitu? Ya, begitu bisa, tapi Once itu jadi 63.000, tapi dia nomor 4. Yang lainnya di atas dia tuh, ada 3 lagi di atas dia, calon-calon yang bahkan suaranya selama ini mukanya yang manapun belum kelihatan gitu, nggak pasang spanduk, nggak sosialisasi kayak Ya, gitu. artinya secara sistem ya kan nggak siap. Bukan hanya nggak siap ya, jangan-jangan memang Bahkan dibuat. saya mau tanya, servernya ada di mana? Ya, ya, Backhaul-nya kemana? ya. Ya kan? Dari server itu. Ini ini ya bukan tidak mungkin kan, ini memang main-main. Betul, betul. Ya kan? Dari prosesnya udah main-main yang tadi disebut Bang Yuda, bahwa dari nabrak-nabrak aturan. Saya juga selalu ngomong, yang mana sih nggak aturan dari tabrak mentang-mentang berkuasa gitu kan. Ini ada satu pertanyaan Sampai terakhir, hari Bang. ini. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast ini. Jadi, semua orang bingung. Suara PDIP tetap tinggi. Suara PSI masih rendah ya. Tapi kayaknya udah nyampe 6% kemarin. Jadi mungkin ada PSI 6%. belum nyampe ya. Aku belum lihat. Yang terakhir pas pertama masih awal-awal. Ya datanya itu aja kacau, quick count. gimana kita mau lihat? Tapi kan terakhir ini berdasarkan Itu ini masalah yang kalau terakhir PSI itu- lolos itu masalah. Ya, nah berdasarkan yang terakhir itu kan PSI sempat 6% gitu ya, sempat kan terus udah gitu kan bisa turun lagi tuh. Nah terus pokoknya PDIP itu udah lebih dari 18% ya, terus yang lain-lainnya menyusul. Sementara suaranya Ganjar mentok nih, suaranya Ganjar Di-lock. mentok nih, di-lock di situ Dikunci. gitu kan ya. Ya, nah kemudian muncul teori-teori, oh itu berarti calegnya tuh nggak kerja, mesin partai tidak bekerja gitu. Tadi baru diklarifikasi sama Once, ternyata sudah ada instruksi langsung untuk setiap dan semua caleg kemudian mensosialisasikan Mas Ganjar gitu ya, terus bahkan ada sanksi dalam tanda kutip jika Mas Ganjar tidak mendapatkan suara yang sama seperti mereka gitu kan. Nah, abang-abang melihatnya bagaimana? Kok bisa ini suara partai sedemikian tinggi seakan-akan tidak diganggu ya dalam tanda kutip, tetapi suara presiden capres dari partainya kemudian anjlok seanjlok-anjloknya. Kalau di PDI Perjuangan memang ada instruksi dan termasuk saya yang ngawasin. Kalau suara caleg tidak linear dengan suara capres, Tidak akan dilantik. tidak akan dilantik sebagai anggota dewan. Karena apa? Berarti dia pengkhianat terhadap instruksi memenangkan calon presiden. Tetapi hari ini kan kita masih cek siapa yang benar-benar kerja. Kan kita nggak boleh menafikan teman-teman relawan. Betul, Kan betul. mereka juga kerja kok. Artinya kita cek dulu bener-bener nggak. Tapi kan ini ada selisih. Siapa yang nggak kerja? Atau memang ini yang tadi dibilang sama Bang Yuda, memang ini TSM. Nah, ini sebenar-benarnya TSM itu terjadi sekarang ini. Ya. Nah, Isu kira-kira 2019 gambarannya sederhananya gini. Kalau katakanlah suara PDI itu 23-24%, itu PDI. Ya. Kalau P3 dianggap di 4-5%. kritis antara 4%. Gitu. Kemudian Hanura katakanlah 1% atau Iya. apa. Kemudian Perindo katakanlah 2%, katakanlah. Itu aja kalau ditambahin 4, 2, 1, udah 7. Ya. 7 Ditambah tambah sekitar 23, 24 kan 30%. Nah, kalau Ganjar dapat
25% masih wajar. Iya. Tapi tidak melebihi selisih 5%. Nah kalau melebihi itu kan aneh. Nah, saya melihatnya gini sederhana. Ganjar itu bisa dikerjain suaranya, Pilpres bisa dikerjain suaranya, dengan hitung cepat apa segala macam bisa dikesankan, dibuat, di framing untuk diarahkan ke sana. Karena dia cukup ngambil kartu abu-abu. Tapi partai kan sulit. Partai itu ada 3 kartu. Kartu DPR RI, Iya. DPRD. kartu DPRD provinsi, kartu DPRD DPRD. kota kabupaten. Kemudian satu kartu lagi adalah kartu DPD. DPD. Nah, ini kan 5 kartu. Ini buat mau main gila ini kalau mau nukangin angka yang paling gampang bisa cepat kan Iya, iya. yang kartu abu-abu, kartu Pilpres. Iya. Nah, makanya dia ini kerjanya yang nukangin ini, cuma nukangin ini, dia nggak sempet untuk nukangin yang ini dulu. Iya, iya. Maka itu yang terjadi. Nah, tapi itu justru menarik karena itu adalah indikator kebusukan. Karena selisihnya itu kita bisa, oh ini berarti ada kebusukan, tidak linear. Artinya kerja apa yang software yang dikerjain baru sempat ngerjain yang presidennya nih ya. Iya, Belum iya, sempat ngerjain iya. yang lain. Enggak, karena itu indikator. Iya. Artinya kejahatan itu akan memberikan jalan pembuktian tentang dirinya. Dan itu ada. Saya sebagai kriminolog melihat itu. Tidak ada kejahatan yang sempurna katanya ya Bang. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Karena apapun nanti akan ada satu hal yang kecil aja satupun itu akan jadi pengungkit yang membuka. Dan di sini Jokowi salah. Apalagi dia sudah jumawa nganggap lah eta semua. Dan Udah ngasih selamat Bang. Iya, dan ini satu lagi kan banyak di TikTok di macam-macam itu kan. Bahkan orang loh, apa masyarakat umum bukan kader partai, screenshot hasil TPS-nya dia, C1 planonya, Tidak bisa dimasukkan ke Sirekap. bukan cuma itu, direkapnya ditambahin 900. Oh iya, angkanya muncul bertambah. itu padahal satu TPS kan cuma 300 Iya, maksimal. Iya. Ya luar biasa kan, Iya, iya. TPS DPT-nya 300, Angka masuknya. jumlah suaranya bisa 2000. Itu gila. Di TPS saya nyoblos di BSD Tangerang Selatan. Itu rata-rata Ganjar menang kok. 100 berapa, di tempat itu 104. Nah, sementara Prabowo hanya di bawah 100 lah, 98 tuh berapa. Terus Anies ya sekitar itu juga. Jadi aneh. Iya. Tiba-tiba yang masuk dari satu TPS bisa di atas 800. Iya. Bisa sampai nyaris 2000 totalnya. Hanya terjadi di negara Wakanda Bang. Ini Wakanda apa Konohashinya? Dan ini harus hati-hati. Ini Bawaslu, Iya, iya. KPU, ini mereka bisa digantung. Iya. Nah mumpung masih ada waktu, jujurlah. Makanya udah minta maaf Bang. Tidak cukup minta maaf, hasilnya harus benar. Kalau enggak itu digantung. Percaya sama aku. Kan Akan banyak Betul. orang datang ke KPU dan komisionernya bisa digantung di jalan. Udah Ini real. udah ada yang dibacok di Madura. Itu contoh. Iya. Belum lagi di mana KPU DKPD. Jangan main gila. Jangan terpancing dengan kenaikan tukin. Kenapa? Tukin. Itu yang saya ingatkan tadi. Ran amuk. Ketika masyarakat udah nggak bisa berpikir apapun, dia ngamuk. Dan dia nggak tahu siapapun dia akan hajar. Siap nggak? Kita nggak pengen itu terjadi. Ya, jangan sampai. Mudah-mudahan. Dan kita berharap KPU, Bawaslu ya sungguh-sungguh menjalankan peran tugasnya, amanat yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh benar-benar dijalankan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Tapi Betul ya? tunggu Bu Nadine. Ada satu lagi. Tolong petugas imigrasi, petugas apa, jaga. Jangan sampai Jokowi melarikan diri ke luar negeri. Ada udah harus Dia sudah diincar sama rakyat, itu aja. Iya. Ya, ya. Betul? Bisa terjadi itu. Dia melarikan Jangan diri. kayak Marcos. Tiba-tiba udah nggak ada di Indonesia. Udah naik pesawat pribadi. Nggak pakai PK, mungkin pakai kode yang lain kan. Ya, ya, ya. Tiba-tiba sudah di mana? Ya, kita kembali lagi abang-abang, terima kasih untuk diskusi ngobrol sore yang begitu panas dan di tepi jurang. Kayaknya assignment-nya tadi nggak kayak gini.
Tapi senang banget, terima kasih untuk insight-insightnya, ngobrol-ngobrolnya, analisanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini ya. Tentunya pengalaman hidup abang-abang yang kemudian bisa memberikan masukan warna ya buat abang-abang sehingga sampai akhirnya punya pendapat, punya kesimpulan dan menganalisa, melihat arahnya akan kemana gitu kan. Itu kan yang tadi abang-abang sampaikan ya. Sekali lagi kita selalu berdoa mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia, kita selalu berdoa mengharapkan yang terbaik buat semua saudara-saudara kita setanah air. Tetapi ini peringatan gitu ya Bang ya, kita memperingatkan semua pihak yang terlibat sebagai penyelenggara untuk sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita berharap Anda menjadi agen-agen yang membawa kebenaran dalam pekerjaan Anda. Gitu, abang-abang, kakak-kakak, ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman relawan mungkin, atau simpatisan, atau masyarakat Indonesia secara umum? Kalau aku sih cegah amuk massal, karena kalau itu terjadi darah yang tertumpah itu nggak terkira. Cegah amuk massal, tapi mereka yang harus menahan diri. Ya, kita pengen damai, tapi kalau mereka yang mulai, kita nggak tahu. Dia kampanye pemilu damai, tetapi yang dibikin amuk. Nah, kita tetap pengen damai. Itu aja. Buat semua peserta pemilu, ya, dimanapun pilihan Anda, dimanapun partai Anda, dimanapun Anda menjatuhkan kepercayaan, vote Anda, buat semua teman-teman, semoga benar-benar kita bisa menjalankan amanah konstitusi gitu ya Bang ya. Menjaga negara kita menjadi negara demokrasi. Salam dari podcast RBPR, Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Kita lawan segala bentuk ketidakadilan. Salam demokrasi.